Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama kiamat adalah Yaumun Nusyur. Halaman 444. Oh, nomor cantik ini. Yaumun Nusyur, hari, yaitu hari dihidupkannya kembali seluruh makhluk. Orang berkata, qad ansyarallahu al-mauta fanasharu. Artinya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati, maka mereka pun hidup. Maka hiduplah mereka, gitu lebih tepatnya itu. Kata an-nusyur dengan arti seperti ini antara lain terdapat pada firman Allah Ta'ala kepada Nabi Uzair alaihissalam dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 259 itu, yang artinya, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menghidupkannya kembali. Terkadang an-nusyur berarti juga tercerai-berai, seperti kata-kata amruhum nashrun adalah artinya mereka tercerai-berai. Lebih tepatnya urusan mereka menjadi tercerai-berai, itu lebih tepatnya maknanya. Baik, kalau diterjemahkan sebagai dihidupkannya kembali, maka itu mirip dengan yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan, di mana yang tadinya mati itu dihidupkan kembali. Saya ulang, yang tadinya mati
itu dihidupkan kembali. Karena pada hari kiamat semua yang mati pada akhirnya akan dihidupkan kembali. Baik itu manusianya, jinnya, binatangnya, termasuk juga para malaikat-malaikatnya. Itu semua dihidupkan kembali. Hanya bedanya kalau malaikat itu menjadi panitia kiamat ya. Sementara kalau kita manusia, jin dan binatang itu ada hisabnya. Kalau binatang hisabnya selesai di mahsyar, karena kemudian mereka menjadi debu. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan nanti kambing yang tak bertanduk akan diberi tanduk, sementara yang bertanduk tak diberi tanduk karena dulu dia pernah menanduk yang tak bertanduk, maka yang kambing yang tak bertanduknya diberi tanduk itu disuruh menanduk yang bertanduk tadinya di dunia. Begitu selesai hisabnya, mereka kembali menjadi debu, tanah, turoba. Nah, orang-orang kafir melihat kejadian itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Andaikan saya kayak gitu juga enak kali ya. Tapi itu berlaku hanya untuk binatang. Jadi binatang tidak dilanjut prosesnya ke neraka atau ke surga. Mereka berhenti di hisab. Sampai sini ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya punya kucing kesayangan Ustadz, mati Ustadz, kita sayang banget sama kucing itu, kita bisa nanti di akhirat bisa ketemu nggak Ustadz di surga sama kucing kita itu? Saya bilang bisa ketemu nggak, dia bilang gitu. Terus saya jawab gini, kalau lihat dari proses hisabnya sih selesai jadi debu sih Bu, saya bilang gitu, selesai jadi tanah. Tapi kalau ibu memang cinta banget sama kucing itu, insya Allah nanti ketemu, saya bilang gitu, di surga insya Allah. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ada hadisnya itu Sahih Muslim. Nabi mengatakan almar'u anta ma'aman ahbabta, atau almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan siapa dia cinta. Ya kalau memang dia cinta banget, insya Allah nanti bersama. Tinggal mengajukan proposal sama Allah aja. Ya Allah tolong kucing saya dihidupkan dibawa. Tapi kayaknya nggak sempet deh minta kucing hidup lagi itu ya kayaknya itu, karena saking nikmatnya surga sudah banyak ganti kucing yang lain gitu. Tapi bisa saja karena di ahli surga, di surga itu kalau kita baca surah ke-41 ayat 31 32 itu apa yang kita mau diwujudkan oleh Allah. Coba baca terjemahannya Bu. Surah ke-41 ayat 31 32, coba baca terjemahannya. Iya, surah ke-41 itu surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat. Iya, monggo. Ya sudah itu. Iya sudah itu, sudah cukup. Pokoknya intinya ya apa yang kita inginkan, apa yang kita minta di surga itu diadakan oleh Allah. Semoga kita min ashabil jannah, amin, Allahumma amin insyaallah. Ada ahlul jannah, orang yang punya KTP surga. Ada ashabul jannah, orang yang punya sertifikat surga. Semoga kita ashabul jannah itu, amin, Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Sampai yang kebangkitan tadi. Nah, kalau manusia begitu dibangkitkan itu tidak selesai dihisab, tapi masih lanjut, ada mizan, nanti ada sirat, terakhir surga atau neraka itu. Ya semoga untuk kita surga, amin, Allahumma amin insyaallah. Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, amin, Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian yaumul khuruj, yaitu hari keluar. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'arij ayat 43, yang artinya pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat. Jadi awal dari hari kiamat ialah keluarnya orang-orang mati dari dalam kubur, dan akhirnya keluarnya orang-orang mukmin dari neraka. Dan selanjutnya tak akan terjadi lagi apa yang namanya keluar maupun masuk, sebagaimana yang akan kita terangkan keluar lebih lanjut nanti. Jadi permulaan hari kiamat
setelah kehancurannya, maksud saya ya, maksud penjelasan Imam Al-Qurtubi ini maksud saya, itu adalah dimulai dengan hari kebangkitan. Jadi hari kiamat setelah kehancuran alam semesta itu dimulai dengan kebangkitan, di mana seluruh umat manusia dan jin itu keluar dari kuburnya masing-masing, bahkan binatang ya keluar dari kuburnya masing-masing. Nah, sementara terakhir dari kegiatan di akhirat itu terkait dengan keluar masuk itu adalah keluarnya orang-orang beriman dari neraka. Siapa yang paling terakhir masuk surga dan paling akhir keluar dari neraka? Jadi paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Itu kalau kita baca di sini, sudah atau belum saya lupa, di bab tentang syafaat itu adalah orang yang dalam hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali. Hatinya hitam banget, nggak ada kebaikan sama sekali. Tapi ada satu titik itulah yang membuat dia masuk surga. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Saya ngebayangin dia pas akad nikah serius ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu wis lost doll. Bayangan saya tapi itu. Terus pas mati dia rupanya masih membawa itu. Masih membawa la ilaha illallah itu. Dan itu dia pertahankan betul, dan pada akhirnya tetap dia harus masuk surga. Kenapa? Karena syafaat Nabi menyentuh orang yang di hatinya tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik itu. Nah, di sini di kitab ini saya lupa ya kita sudah atau belum ya. Nanti ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahkan syafaat Allah sendiri itu syafaat Nabi ya. Bahkan menyentuh setiap hati yang bahkan tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengutip pendapat, tapi pendapat ini tidak disepakati. Saya ulang, ini bukan pendapat yang disepakati ya. Dan ini kalau yang saya baca sih ini bukan pendapat Ibnu Taimiyah ya. Tapi beliau menyampaikan pendapat, ada yang berpendapat gitu. Tapi yang menyampaikan Ibnu Taimiyah yang pernah saya baca ya. Yaitu pada akhirnya neraka itu kosong. Pada akhirnya neraka itu kosong. Karena syafaat Allah langsung itu menyentuh bahkan pada hati yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Tapi ini saya ulang, ini pendapat yang tidak disepakati ya, saya ulang. Dan ini yang menyampaikan pendapat ini yang sependek yang saya baca adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, bukan sebagai pendapat Ibnu Taimiyah, tapi beliau menyampaikan pendapat itu. Jadi pada akhirnya neraka itu nopo? Kosong. Nah, tapi ini pendapat saya ulang. Ya yes and no-nya pasti ada. Terus gimana? Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu kembali lagi ke kajian kita ini. Terus yaumul hasyr. Yaumul hasyr. Yaitu hari penghimpunan. Dalam penggunaannya kata al-hasyr terkadang memuat arti pemaksaan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala di surah Asy-Syu'ara ayat 53 yang artinya, kemudian Fir'aun mengirimkan ke kota-kota para petugas yang mengumpulkan. Maksudnya para petugas yang mengumpulkan tukang-tukang sihir dengan paksa. Mengenai penghimpunan ini pun sudah kita bicarakan di atas. Walillahil hamd. Walhamdulillah. Jadi saya mau terangkan dulu gini. Di pembahasan sebelumnya terkait dengan al-hasyr. Al-hasyr itu nanti membentuk kata mahsyar. Mahsyar itu kata tempat ya, kata tempat. Jadi tempat di mana orang berkumpul. Seperti yang saya terangkan kemarin bahwa setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah di bumi mana dia dimakamkan. Itu udah janji Allah dalam Al-Qur'an bahwa seseorang itu diciptakan dari bumi, dikembalikan ke bumi mana dia dulunya diciptakan, dan akan dibangkitkan di bumi mana dia dikuburkan. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran dan janji Allah kepada bumi. Makanya kalau kita harus meyakini ayat itu ya, ayat itu bahwa semua kita itu sudah punya jatah kuburannya masing-masing. Anda persiapkan atau tidak Anda persiapkan kuburan Anda, kuburan kita, jatah kuburan kita sudah ada. Entah sulit, entah gampang, pokoknya pasti masuk ke bumi kita ini.
Kenapa? Karena Allah udah janji pada bumi bahwa darimu aku ciptakan, tapi kepadamu pula mereka akan aku kembalikan. Dan di pembahasan kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semua orang akan kembali ke tanah di mana dia asal muasalnya Allah ciptakan. Jadi walaupun jenengan orang Jogja misalnya gitu ya, tapi kalau jatah meninggal memang dulu asal muasal penciptaan jenengan di Perancis, ya meninggalnya di Perancis sana. Mbuh apa carane pokoke mati di kono. Walaupun jenengan lahirnya di Solo misalnya, tapi kalau dulu awal mula penciptaan jenengan tanahnya diambil dari tanah Mekah atau Madinah, enggak tahu gimana ceritanya, pokoknya balik ke sana. Iya, harus begitu. Itu sudah janji Allah ke bumi. Makanya gini, jenengan secara kan saya pernah sampaikan sini ya. Monggo secara muamalah jenengan nyetok kuburan mboten napa-napa, silakan. Nyetok kuburan, nyetok kain kafan silakan. Tapi itu semata-mata muamalah nggih, muamalah. Artinya gini, kalau misalnya mama atau papa meninggal di sini, ya biar kalian nggak susah-susah cari kuburan. Monggo silakan enggak apa-apa. Jenengan wakaf kuburan supaya kemudian orang tidak sulit mencari kuburan apa? Monggo silakan. Itu sebuah kebaikan dan berpahala besar itu. Monggo silakan. Nah, namun itu jangan diyakini itu sebagai kuburan kita. Nah, jadi karena kita harus meyakini bahwa kita ini nggak tahu di bumi mana kita akan mati. Karena semua kita pada akhirnya akan dikembalikan ke tanah di mana kita diciptakan. Dan ini nggak ada tawar-menawar ini, nggak ada tawar-menawar. Semua kita. Kalau di dalam ayat yang lain itu disebutkan bahwa seseorang itu pada akhirnya akan keluar ke bumi mana di mana dia akan mati. Pada akhirnya gitu. Itu seperti itu. Nggak tahu bagaimana caranya, Allah yang akan buat sebab nanti. Bisa dimengerti ya. Nah, dan saya pribadi itu melihat ada beberapa orang yang meninggalnya mendadak, belum ada perencanaan apapun, tapi pemakamannya ya lancar. Dan saya juga pernah tahu ada orang setingkat pejabat wis nyetok kuburan. Itu pas waktunya pemakaman enggak tahu gimana ceritanya, ada saja masalahnya sampai yuk kesulitan lah kalau bahasa sederhananya itu. Mbuh yo apa ceritane? Dia akhirnya dimakamkan juga sih, cuman kan ada kendala padahal karena dia sudah sakit sebelum tingkatan pejabat yang cukup punya nama saat itu. Itu seperti itu. Nah, jadi semacam-macam. Orang itu apa? Macam-macam. Monggo secara muamalah dipersiapkan, tapi tidak usah pakai melibatkan akidah. Karena tanpa jenah persiapan pun kalau kuburan sudah ada jatahnya langsung dari Allah, itu sudah takdir Allah sudah itu. Nah, jenengan nggak bisa pilih, kayak jodoh nggak bisa pilih. Itu harus diusahakan sih, cuman nggak bisa milih. Gitu. Yang diusahakan tetap harus, karena itu perintah kayak rezeki itu, tapi nggak bisa ya, sama dengan kayak jatuh cinta itu kan kayak disengat tawon. terasa sengatannya, tapi kita nggak bisa pilih tawonnya kan. Nah, itu sebetulnya nggak bisa pilih tawon. Terasa sengatan kita nggak bisa pilih tawonnya. Semuanya macam-macam, bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, jadi singkat cerita, ini dikembalikan kepada ketentuan Allah bahwa nanti akan dibangkitkan, terus ada titik kumpulnya di bumi di mana kita dimakamkan. Titik kumpulnya di mana? Kemarin disebutkan ya, di bumi Syam. Di bumi Syam. Jadi yang namanya mahsyar itu di bumi Syam. Sehingga kebayang panjenengan dimakamkan di Bekasi. Terus kumpulnya di bumi Syam sana, jalan kaki, keju apa keju? Iya, keju itu pegel. Apa Bu Yaya tahu nggak bahasa Sundanya keju itu apa Bu? Bu Yaya tahu? Iya, keju itu pegel. Apa bahasa Sundanya Bu? Bahasa Sundanya apa bahasa Sundanya? Kalau kaki kesel itu, kaki pegel itu apa bahasa? Pegel sama pegel. Bahasa Sundanya pegel. Oh iya. Bu Yaya orang Sunda kan ya? Iya. Allahu Akbar. Ya pun lanjut. Jadi itu intinya bahwa seseorang itu akan dikumpulkan di bumi mahsyar. Nah, itulah pentingnya kita pernah ngasih tumpangan kendaraan ke orang lain. Nah, itu pentingnya kita pernah, syukur-syukur sering ya, ngasih tumpangan kendaraan ke orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang pernah kasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi
kendaraan, iya, supaya dia tidak jalan kaki nanti kumpulnya di mahsyar. Karena kalau jalan kaki ya capek juga kan. Nah, itu seperti itu. Lanjut. Berikutnya yaumul arb, yaitu hari menghadap kepada Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Dan firman-Nya yang artinya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Al-Kafiyat 48. Arti al-ard yang sebenarnya ialah ard pakai ain ya, bukan ardun. Kalau ardun bumi, ain, mengetahui sesuatu dengan salah satu indera sampai mengenal keadaan yang sebenarnya, di mana puncaknya adalah mengetahui dengan telinga dan mata. Saat dihadapkan kepada Rabbul Izzati itu, seluruh makhluk terus-terusan berdiri dalam suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Mereka berdiri selama waktu yang dikehendaki Allah, hingga akhirnya mereka diberi ilham atau merasa sangat menderita. Maka akhirnya berkatalah mereka, semasa di dunia kita pernah meminta syafaat. Kalau begitu marilah kita meminta syafaat kepada Tuhan kita. Maka yang lain berkata, datanglah kalian kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan seterusnya, hadisnya panjang seperti yang akan diterangkan nanti. Ya, kita tahu ya nanti manusia itu, tapi ini yang menderita ini manusia yang tidak mendapat fasilitas di mahsyar ya. Sependek yang saya pahami begitu. Kalau yang dapat fasilitas di mahsyar sih tenang-tenang aja. Ya seperti yang dapat fasilitas zillun yauma la zilla illa zilluh, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Atau yang mendapat cangkul, Bu, cangkul katanya. Kalau pegel kaki, cangkul apa? Cangkel. Oh, cangkul. Ada yang bilang ini dia online. Yang bilang Ibu Dini Kamaruz Zaman. Oh, yang kemarin disebut sama Ibu Pinky. Barakallahu fik ya, barakallahu fik. Jadi singkat kata, singkat cerita, kita ini akhirnya manusia itu heboh lah, apa itu gusar gara-gara mereka tenggelam oleh keringatnya, Bu. Karena nggak dapat fasilitas. Kalau yang dapat fasilitas, ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada mimbar-mimbar dari cahaya, ada haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia nggak dapat itu. Dia gusar karena tenggelam oleh keringatnya, maka mereka mencari Nabi Adam untuk minta syafaat. Tolong dong mintakan syafaat kepada Allah agar hisab segera ditegakkan. Kata Nabi Adam, saya malu, nafsi. Nabi Nuh juga malu, nafsi. Nabi Ibrahim juga malu, nafsi. Termasuk Nabi Isa. Nah, baru terakhir Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang berkenan dengan izin Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon syafaat agar hisab segera ditegakkan. Itulah yang namanya syafaatul uzma namanya. Syafaat yang besar yang Allah izinkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pun hisab ditegakkan setelah itu. Pun lanjut. Ibnul Arabi berkata tentang bagaimana proses menghadap ke hadirat ilahi ini. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, tapi yang bisa diandalkan hanya 9 hadis yang berbicara mengenai penghadapan pada 9 waktu yang berbeda. Yang pertama hadis sahih masyhur, hadisnya sahih masyhur, populer hadisnya. Rawinya cukup banyak tapi tidak sampai mutawatir. Kalau mutawatir rawinya banyak pakai banget gitu ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sedang lafadznya menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya orang-orang pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dapat melihat Tuhan kita di hari kiamat?
Rasulullah Muhammad SAW menjawab, apakah kamu sekalian merasa samar melihat matahari di tengah hari yang cerah tidak berawan? Apakah kalian merasa samar melihat bulan di malam purnama yang cerah tidak berawan? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Tentu jelas maksudnya. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, kamu sekalian takkan merasa samar ketika melihat Allah pada hari kiamat, kecuali seperti samarnya kamu ketika melihat salah satu dari keduanya bulan dan matahari. Apabila hari kiamat telah terjadi, akan ada seorang penyeru menyerukan, hendaklah tiap-tiap umat mengikuti apa yang telah mereka sembah, apa yang mereka sembah terdahulu. Maka tidak ada seorang pun yang dulu menyembah selain Allah, yakni berhala ataupun patung, melainkan berguguran ke neraka, hingga tidak ada yang tersisa selain orang yang menyembah Allah, orang baik ataupun orang jahat, dan selain ahli kitab. Artinya mereka kalau dulu nyembah selain Allah, maka dia harus mengikuti sesembahannya, dan masalahnya selain Allah itu, sesembahan selain Allah itu dimasukkan ke neraka, maka mereka pun masuk neraka bersama dengan sesembahan mereka. Sempat muncul pertanyaan begini, oh kalau gitu Nabi Isa masuk neraka dong, Nabi Uzair masuk neraka dong, karena kan katanya yang disembah dan yang menyembah itu dua-duanya masuk neraka, yang disembah selain Allah ya. Maka para ulama menjawab, enggak, Nabi Isa tetap masuk surga, karena yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan mohon maaf ya, saya tidak tahu selain dari apa yang saya tahu dari beberapa teman-teman yang ahli kristologi itu, bahwa ternyata mohon maaf, wajah Nabi Isa yang digambarkan oleh agama sebelah itu ternyata itu wajah yang tidak disepakati, karena masing-masing orang Nasrani itu punya gambar wajahnya sendiri versi negara mereka. Jadi Nabi Isa versi orang Cina dengan Nabi Isa versi orang Eropa sama Nabi Isa versi orang Afrika itu ternyata berbeda-beda ternyata. Itu. Nah, yang ada di mana? Yang ada di sekarang muncul di Indonesia yang banyak itu kan versi Eropanya itu. Versi Eropa. Saya pernah nonton di YouTube. Ternyata Afrika punya sendiri versi mereka kulit hitam. Iya, betul. Yang Cina punya versi sendiri kulit putih sipit. Iya. Saya pernah lihat sendiri itu. Saya pernah lihat nonton di YouTube. Nanti cari sendiri aja. Jadi makanya kata para ulama Nabi Isa tetap masuk surga karena yang ada itu bukan Nabi Isa, itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu keyakinan kita ya. Belum lagi lagu-lagu, kan Nabi Isa itu lahir di Bethlehem kan? Bethlehem itu mana? Palestina ya. Palestina itu kalau lagunya gimana harusnya? Ya Nabi, itu Palestina itu lagunya. Bukan itu bukan Palestina itu, bukan. Enggak, mohon maaf. Jadi Serosa apa namanya itu? Ya, itu bukan Palestina. Palestina itu lagunya meninggi. Ya Nabi, salam alaika. Nanti coba lihat itu. Ya, kalau ibu tahu himnenya Muhammadiyah, itu mirip sang matahari, sang pencerah apa? Itu nadanya mirip ala Palestina. Jadi bukan yang bukan yang itu. Itu dari Eropa itu sudah beda. Enggak, saya cuma ngomong aja ini. Maksud saya berarti yang disembah itu bukan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa tetap masuk surga gitu loh. Itu kata para ulama. Ini sempat dibahas gara-gara ada hadis ini kan, yang disembah dan yang menyembah semuanya akan masuk neraka. Nah, ternyata ada pertanyaan dari para ulama itu. Oh, berarti Nabi Isa masuk neraka dong? Enggak. Kenapa? Karena yang mereka sembah ternyata bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apalagi bentuk wajah Nabi Isa itu ternyata tidak seperti yang digambarkan itu. Nanti lebih detailnya Anda bisa baca dalam hadis Sahih Muslim ketika Nabi melihat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu ada dalam hadis Sahih Muslim sifat-sifat fisiknya itu. Nabi Isa itu rambutnya itu selalu kelihatan basah.
satu kayak orang keramas terus gitu ya. Kalau lihat basah terus seger orangnya, terus menetes air dari rambutnya itu seperti butiran-butiran mutiara. Itu Nabi Isa. Nabi gak kumel, Nabi kok kumel gitu. Iya, karena semua nabi itu yang paling tampan di kaumnya. Semua nabi itu adalah yang paling tampan di kaumnya. Semua nabi itu. Itu dalam keyakinan kita umat Islam, semua nabi diangkat oleh Allah dari orang yang paling tampan di kaumnya. Ya, semua nabi Allah ciptakan sempurna fisiknya. Kalau ibu pernah tahu Nabi Ayub diuji dengan sakit ya dan sebagainya, itu kan ujian sementara, tidak selamanya. Kan begitu sembuh, istrinya aja pangling kan. Kan begitu istrinya pulang, suaminya kan udah sembuh itu. Cari mana suaminya, tiba-tiba ada laki-laki tampan yang menyapa. Cari apa cantik? Kaget. Kamu siapa? Masa lupa? Mas Ayub. Oh ya Allah, Mas Nabi gitu. Itu Anda nanti lihat tafsirnya itu. Iya. Saking apa? Ya kembali tampan gitu. Itu sementara, ujian sementara saja. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Mas Nabi Ayub maksudnya ya, Mas Nabi Ayub. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi itu yang orang yang paling tampan dari kaumnya. Itu seperti itu. Pun lanjut. Ya mungkin karena kebanyakan orang lebih siap dipimpin oleh orang yang tampan gitu mungkin barangkali. Tapi tampan yang berilmu maksudnya ya, seperti para nabi dan rasul itu. Baik, lanjut jangan kemana-mana, nanti kemana-mana. Sampai mana tadi? Kemudian dipanggillah orang-orang Yahudi, lalu tanya apakah dulu kamu sembah mereka? Apakah yang dulu kamu sembah? Mereka menjawab, dulu kami menyembah Uzair anak Allah. Maka dikatakanlah kepada mereka, dusta kamu. Allah tidak pernah mengambil istri maupun anak. Allah nggak punya istri, nggak punya anak. Lalu apa yang kamu inginkan? Mereka berdua, kami haus. Mereka berkata, kami haus ya Tuhan kami. Maka berilah kami minum. Maka diisyaratkan, ketahuilah kalian mesti datang ke neraka. Mereka pun digiring ke neraka yang tampak bagaikan fata morgana, saling menghantam sesama dirinya sendiri. Akhirnya berjatuhanlah mereka masuk ke neraka. Selanjutnya dipanggillah orang-orang Nasrani, lalu ditanya, apa yang dulu kalian sembah? Mereka menjawab, dulu kami menyembah Al-Masih anak Allah. Maka dikatakanlah kepada mereka, dusta kalian. Allah tidak pernah mengambil istri maupun anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami haus ya Tuhan kami, maka berilah kami minum. Maka disyaratkan, ketahuilah kalian mesti datang ke neraka. Mereka pun digiring ke jahanam yang tampak bagaikan fata morgana, saling menghantam sesama dirinya sendiri. Akhirnya berjatuhanlah mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga manakala tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang dulu menyembah Allah, orang baik ataupun jahat, maka datanglah Tuhan semesta alam menemui mereka dalam rupa yang lebih rendah daripada rupa yang mereka kenal. Seraya berfirman, tunggu apa lagi kalian? Setiap umat telah mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah meninggalkan orang-orang itu di dunia meskipun kami sangat membutuhkan mereka dan kami tidak berteman dengan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Tuhanmu. Tapi mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Demikian kata mereka 2-3 kali, sehingga sebagian mereka ada yang hampir saja berbalik. Maka Allah Ta'ala pun berkata, adakah suatu tanda antara kamu sekalian dengan dia untuk mengenalinya? Ya, jawab mereka. Maka tersingkaplah betis, tanda kutip ya, syahdan, tidak seorang pun yang dulu menyembah Allah atas kehendaknya sendiri, melainkan Allah mengizinkannya bersujud. Dan tidak seorang pun yang dulu bersujud dengan sikap munafik dan riya, melainkan Allah menjadikan punggungnya telah tetap datar, tidak bisa sujud maksudnya. Setiap kali hendak bersujud maka terjungkarlah dia, jatuh terlentang. Sesudah itu mereka semua mengangkat kepala dan tiba-tiba Allah telah mengubah wujudnya dalam rupa yang mereka lihat pertama kalinya. Allah berfirman, aku Tuhan kamu sekalian. Ya, engkau Tuhan kami, kata mereka. Dan selanjutnya dibentangkanlah sebuah jembatan di atas neraka jahanam dan diperbolehkan meminta syafaat. Maka mereka berkata, Allahumma salim salim,
Ya Allah selamatkanlah, dan seterusnya. Lanjutkan hadis ini dibahas nanti insyaallah taala. Cerita ini tolong jangan dipahami sebagaimana pemahaman makhluk ya. Terus jangan bayangkan, karena gini, kan ini babnya tentang Allah ya. Jangan bayangkan terus Anda menyimpulkan bayangan itulah yang sebenarnya nanti akan terjadi. Jawabannya adalah gini, ini jawabannya. Jangankan Allah, surga saja enggak terbayang. Jenengan membayangkan keindahan, seindah apapun. Bayangkan keindahan yang seindah mungkin, coba bayangkan coba. Itu masih belum surga. Jadi keindahan yang paling indah yang Anda bayangkan itu masih belum surga. Itu baru surga. Bagaimana penciptanya? Enggak kebayang ya. Jadi gini, cerita hadis tadi karena ini sahih masyhur, kita imani ya, kita imani. Terus kemudian lafadznya maknanya kita imani, tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Dah kita imani lafadznya, kita imani maknanya, terus kemudian hakikatnya kejadian itu kita serahkan kepada Allah. Nggak bisa kita bayangkan. Tapi ada lanjutannya, bahwa semua kita insya Allah akan bisa melihat Allah itu benar, tidak salah. Karena nikmat insya Allah ya, untuk kita semua insya Allah. Karena nikmat terbesar surga itu adalah memandang maha indah Allah, perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Nah, tadi ada perumpamaan. Perumpamaan ini patut untuk kita coba pahami ya. Seperti melihat bulan, seperti melihat matahari. Tadi ada gitu ya. Saya mau tanya sekarang. Kalau kita melihat bulan, kalau kita melihat matahari, pertanyaannya, apakah itu asli bulan? Apakah itu asli bulan? Asli ya. Apakah itu asli matahari? Ya, itu asli matahari, itu asli bulan, itu asli matahari. Pertanyaan berikutnya, apakah begitu bentuknya bulan? Enggak. Apakah begitu bentuknya matahari? Tidak. Jadi artinya apa? Hakikatnya bulan enggak begitu bentuknya. Enggak seperti yang kita lihat. Walaupun Anda pakai Samsung Galaxy yang berapa itu untuk foto bulan itu, tetap itu bukan bentuk aslinya bulan. Nah, sebagaimana matahari tidak begitu bentuk aslinya matahari. Wes, nanti kita melihat zat Allah, itu Allah asli itu nanti kita lihat itu. Bukan selain Allah, itu Allah asli yang kita lihat. Tapi apakah begitu hakikat zat Allah, kita tidak bisa menjangkau. Kita tidak akan pernah. Jadi kita tetap makhluk itu terbatas. Sementara Allah zat yang maha tidak terbatas. Bahwa yang kita lihat itu adalah zat Allah, ya itu Allah, asli Allah yang kita lihat. Tapi apakah itu Allah, apakah begitu hakikat zat Allah, kita tidak sanggup menjangkaunya. Kita tidak pernah sanggup menjangkaunya. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Nah, ada sekelompok kaum muslimin yang tidak percaya itu. Dulu namanya kelompok ini Mu'tazilah, kelompok rasionalis. Mereka beranggapan tidak mungkinlah kita bisa melihat Allah. Maka mereka meyakini tidak bisa kita melihat Allah, nggak bisa. Itu dalam keyakinan mereka. Ya mereka rugi sendiri karena mereka meyakini tidak bisa berjumpa dengan Allah, ya rugi kan. Karena kalau kita meyakini kan masih ada harapan untuk berjumpa, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk berjumpa dengan Allah secara langsung, dengan dirahmati dan diampuni. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena kita jangan sampai seperti orang munafik tadi, melihat Allah tapi nggak bisa sujud, malah terjungkal. Kenapa? Karena dulu di dunia dia kepada Allah nggak pernah sungguh-sungguh bersujud, dia hanya pura-pura saja. Orang-orang munafik itu sholat loh, tapi kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu males. Di antara gambaran malesnya itu apa? Kalau sholat kadang seringkali sengaja diakhirkan karena malas itu. Terus begitu sholat tidak tumakninah, kayak burung mematok makanannya. Nah, jadi kalau jenengan terpaksa mengakhirkan waktu sholat, jangan karena malas, tapi lebih kepada karena memang ada hal yang mungkin belum bisa ditinggalkan, monggo. Dan kalaupun terpaksa di akhir, jangan kayak burung yang mematok, biar tidak masuk dalam tanda-tanda orang munafik.
Kalau mau kita teruskan, berarti malas mengerjakan sholat itu bagian tanda-tanda kemunafikan. Kalau itu ada pada diri kita, berarti patut ada bagian hati yang harus diopname. Berarti, ya itu bisa dimengerti ya. Nah, harus banyak-banyak dicuci. Nah ini berlaku untuk siapa saja, termasuk yang ngomong sama saja. Kita semua kan, kita semua itu harus patut untuk kita renungkan. Ya semoga Allah selamatkan kita dari penyakit munafik. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian ya udah itu aja. Berikutnya hadis yang kedua, hadis sahih. Hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dibantah ketika dihisab pasti diadab. Man husiba udhiba. Jadi siapa yang didesak dalam hisabnya alamat disiksa dia. Itu bahasa Arabnya man husiba udhiba. Jadi man husiba udhiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Alamat diadab dia. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha dan sahih, ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman yang artinya di surah Al-Insyiqaq ayat 8 itu, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Beliau menjawab, itu bukan ketika dihisab, itu ketika ard menghadap kepada Allah. Hadis ini akan diterangkan lagi nanti. Jadi gini, kalau kita bicara lebih detail tentang hisab itu, dan itu pernah saya sampaikan di sini ya, kan dibagi 3 ya. Ada yang bebas hisab, ada yang diringankan hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Yang didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Yang diringankan hisabnya insya Allah selamat, yang tanpa hisab pasti selamat juga. Nah, yang bebas hisab, oke lah nggak usah kita bahas. Sekarang yang diringankan hisabnya ini, tadi dikatakan bukannya dimudahkan hisabnya. Sebenarnya gini, kejadian dimudahkan hisab itu bermula dari sebelum hisab, di mana ketika mereka itu menghadap kepada Allah sebelum dihisab. Hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Seingat saya ada 2 riwayat yang pernah saya baca, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, di sini juga ada, nanti insya Allah kita ketemu atau sudah saya lupa di kitab ini. Jadi kurang lebih begini hadisnya. Nanti akan ada orang tertentu yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Misalnya dipanggil, Indah sini, panggil secara khusus. Allah buatkan tabir, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Ibu Indah saja. Dalam riwayat yang pertama, Ibu Indah suruh baca catatan amalnya. Amal keburukan yang pertama suruh baca. Suruh baca itu amal keburukan pertama itu. Suka ngambek, kadang nangisan, misalnya. Pokoknya Mak Indah itu baca catatan keburukannya itu kemeringet kalau bahasa kita. Sampai berkata, aduh celaka saya. Kenapa? Karena keburukan semua isinya. Begitu bagian akhir catatan keburukan itu ada kata-kata begini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, sudah aku maafkan. Seneng gak Pak? Sewenang saking senengnya, maka Mak Indah keluar hanya membawa catatan kebaikan saja, tidak membawa keburukan sama sekali. Ya, paham ya? Yang kedua panggil lagi, yang model kedua dipanggil, Vinky, panggil, wah baca catatan amalnya, baca catatan amalnya. Keburukan pertama suruh, maaf bukan dibaca, ditampakkan. Ayo ngaku enggak gitu. Enggak bisa ngelak Bu Vinky. Wong Allah yang nanya, enggak bisa ngelak. Wes tanya semua. Sampai dalam hadis ceritakan Bu Vinky mengatakan begini kurang lebih ya. Aduh, celaka kalau gini caranya. Kenapa? Karena semua tercatat dengan baik ternyata. Maka kemudian Allah bilang dalam hadis qudsi itu, aku ampuni semuanya ya, kata Allah, dihapus semua oleh Allah. Senang gak kira-kira Bu? Sawan. Maka Bu Vinky keluar dengan membaca catatan kebaikan tanpa korban sama sekali. Semoga kita termasuk yang diampuni dan dimaafkan, amin Allahumma.
Itu yang kata para ulama, walaupun dosa itu udah kita tobati, masih dibahas oleh Allah itu. Tapi dibahas di sebelum hisab. Di hari ditampakkan itu, tapi itu secara rahasia. Tapi ujungnya diampun dan dimaafkan. Nah, oke lah, sudah terlanjur tercatat lah. Gak akan dibahas oleh Allah di hisab, cuman dibahas sebelum hisab. Itu tapi ujungnya diampuni. Sehingga nanti ketika dihisab, banyak kasus yang sudah di SP3-kan, sudah dipeti S-kan, sudah dideponering, sehingga nggak dibahas di hisab. Akhirnya mereka dimudahkan itu loh. Ya, jadi itu namanya mudah dalam hisabnya itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu yang sering saya bilang, kiatnya supaya kita hisab mudah itu 5 itu. Sudah lupa? Oh, masih ingat alhamdulillah. Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah, nggih. Yang kedua, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, tutup aib saudara kita. 5 itu. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan tuh insyaallah lah. Insyaallah bahwa ada yang dibahas tapi ujungnya dimaafkan oleh Allah, sehingga banyak kasus yang dipeti S-kan atau di SP3-kan itu pokoknya, atau di deponering bahkan aman lah. Nah, sebenarnya gini Bu, kalau kita membaca penjelasan para ulama tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Ali Imran ayat 133 itu, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian, itu sebenarnya gini Bu penjelasannya. Di antara penjelasan para ulama itu gini, sependek yang saya baca ya, sependek yang saya pelajari. Kalau ada orang baru niat berbuat dosa, itu tidak langsung dicatat sebagai dosa, betul ya? Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau dibatalkan malah diberi pahala, betul ya? Oke. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan dosa itu. Itu di hadis muttafaqun Bukhari Muslim. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan kalau dosa itu terlanjur dilakukan, itu Allah bilang kepada malaikat jangan catat dulu. Jangan catat dulu. Kita lihat dia segera tobat apa tidak. Kalau dia segera tobat, bahkan dosa itu tidak pernah dicatat. Kalau segera bertobat. Maaf ya, misalnya ibu-ibu udah berusaha nahan diri nih, udah berusaha kita tapi namanya orang akhirnya cerot keluar juga kata-kata mutiara yang ya pating pecotot bahasa Jawanya itu. Akhirnya keluar juga itu pating pecototnya itu. Namanya manusia ya. Terus kita ya Allah, astagfirullah. Kenapa tadi misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Namanya orang ya. Maka insya Allah dengan kita beristighfar itu, insya Allah bahkan dosa itu tidak pernah dicatat. Ya kenapa? Karena kita segera beristighfar, segera bertobat minta ampun kepada Allah. Pernah gitu kan ya? Nah, yang model-model begitu insya Allah nggak pernah dicatat. Tapi kalau kita lalai dari tobat sampai ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 6 jam ya, 1/4 hari berarti. Nah, itu kalau tidak kunjung ada tobat baru dicatat. Nah, ada catatan. Nah, ini kalau kita istighfar dihapus, cuman masih ada bekasnya. Kayak kalau Anda menulis dihapus itu masih ada bekasnya. Nah, bekas itu nanti tetap dibahas secara pribadi antara kita dengan Allah, cuman ujungnya Allah ampun dan Allah maafkan, sehingga dalam catatan amal kita tidak ada keburukannya sama sekali. Karena kasusnya sudah di SP3-kan, sudah di peti S-kan, atau bahkan sudah di deponering. Itu seperti itu. Tapi kalau nggak ada tobat, nggak ada istighfar, nggak ada memaafkan sesama, wah semua kasus P21, dibahas kabeh. Kalau di kejaksaan P21 masuk ke pengadilan itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan monggo kalau ada. Oke, monggo Bu Linda monggo. Iya Bu. Segera bertobat. Bagus. Itu tadi saya contohkan pating pecotot tadi itu kan tidak depan orangnya ya. Kalau depan orang dan orangnya tahu sehingga orangnya sakit hati, maka ada kewajiban minta maaf. Tapi kalau orangnya tidak ada, itu ada mengatakan kayak dosa ghibah itu ada yang mengatakan tidak wajib minta maaf. Itu ada pendapat begitu. Cuman dia wajib tobat.
dia wajib tobat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ghibah itu ada yang mengatakan tidak wajib minta maaf, tapi hanya cukup dia wajib tobat. Walaupun ada yang mengatakan wajib minta maaf juga, cuma kalau wajib minta maaf itu dia tidak wajib menceritakan apa yang dia lakukan itu. Itu seperti itu. Ya saya kira itu sih Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau berhubungan dengan orang lain dan menyakiti orang lain tetap harus minta maaf sih memang. Ya harus segera minta maaf, Harus segera minta maaf. Nggih, monggo Bu sinten namanya jenengan? Bu Wiwi nggih. Bu Wiwi. Saya ingatnya telur asin aja. Monggo terus. Enggak, soal telur asinnya enak soalnya. Nggih, monggo. Kalau Bu Dona ingatannya lebih banyak lagi. Nggih. Bagus. Inilah pentingnya kita membaca hadis tidak hanya satu tapi banyak. Pemahaman Ibu tidak salah kalau Ibu baca satu hadis itu. Jadi Ibu tidak salah, benar. Kalau kita membaca satu hadis itu. Tapi kan seringkali dikatakan ya bahwa satu hadis itu baru akan kita ambil kesimpulannya kalau sudah kita baca hadis yang lain. Nah, di hadis yang lain tetap berlaku proses. Terus hadis ini bagaimana kalau gitu ketentuannya? Begini, bagus nanti. Nanti itu kan pada yaumil hisab kan dipanggil semuanya, termasuk orang-orang kafir, orang-orang muslim, orang beriman, orang kafir semua dipanggil, diadili di mahkamah Allah. Begitu selesai diadili ditimbang kan, begitu ditimbang ini proses normalnya ya, baru kemudian disuruh masuk ke dalam neraka. Nah pas suruh masuk ke dalam neraka itulah disuruh masuk semuanya dengan yang terkait dengan dia itu maksudnya termasuk sesembahan dia itu satu dulu. Atau dalam pengertian begini, Ibu mungkin pernah baca surah Az-Zumar yang menginformasikan bahwa nanti masuk neraka itu pakai rombongan, betul ya, pakai rombongan. Nanti ada rombongan berhala ini, rombongan berhala itu, maka mereka akan masuk bersama berhalanya itu ke dalam neraka itu, rombongan, pakai ikut rombongan itu. Nah tapi proses hisab, mizan, sirat itu tetap berlaku. Karena itu ada di hadis yang lain yang itu kalau bahasa Imam Al-Qurtubi itu digabung aja semuanya itu. Kayak orang buta yang cerita tentang gajah. Gajah itu kecil kayak cacing, dia pegang ekornya. Nah, gajah itu gede, panjang kayak ular. Oh, dia pegang belalainya. Ya, enggak, gajah itu kayak tiang besar, tinggi, dia pegang kakinya. Enggak pipih dia kayak kipas, dia pegang. Yang betul digabung aja semua itu baru jadi gajah nanti. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Bentar. Ibu kacaunya sejak anak ibu meninggal. Kenapa? Yang buat ibu kacau kenapa? Enggak, kenapa? Ibu sedih, sering kebayang anak ibu gitu. Kalau ibu sholat, anak ibu membayang di wajah ibu gitu. Ya, sering. Ya, saya tahu. Iya, saya tahu. Ya. Nah, bagus. Saya mau bilang gini, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, saya mau terangkan dulu gini. Ibu keingetan anak Ibu termasuk dalam sholat, terus sering terbayang anak Ibu dalam sholat, sehingga ada Ibu lupa akan. Saya mau kasih tahu aja bahwa semua bayangan Ibu tentang anak Ibu, keingatan Ibu akan anak Ibu, kesedihan Ibu akan anak Ibu itu tidak membantu sama sekali anak Ibu sebenarnya. Yang dibutuhkan anak Ibu saat ini sebenarnya doa Ibu sebenarnya. Doa Ibu, sedekah Ibu atas nama dia. Jadi daripada, maaf ini istilahnya Bu ya, memang bukan hal yang mudah tapi harus dicoba.
daripada ibu sibuk keingetan anak ibu, sibuk larut dalam kesedihan dengan anak ibu, mending ibu lebih fokus mendoakan dia satu dulu. Dan begini, mungkin sebagian kita membayangkan ya bahwa orang-orang yang kita cintai itu kita sedih karena mereka meninggal saat dimana kita masih belum bisa membahagiakannya misalnya gitu, atau kita berpikir dia akan bahagia kalau bersama dengan kita. Itu sebenarnya itu kita GR banget itu sebenarnya. Kita lupa bahwa Allah lah yang paling pandai membahagiakan hambanya. Saya ketika ibu saya meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia, Allah yarhamhuma, itu saya sempat kan gini, beliau kan meninggal di masa di mana saya masih terlalu muda dan saat itu saya belum puas membahagiakan orang tua saya saat itu. Saya sempat GR bahwa seolah-olah ya Allah, kalau bahasa kita ya, orang tua saya sudah engkau panggil sementara saya belum betul-betul membahagiakan beliau. Saya lupa bahwa Allah itu lebih pandai membahagiakan hambanya daripada saya. Saya langsung bertobat itu, saya nangis itu. Bahwa kok GR banget ibu saya akan bahagia kalau bersama dengan saya. Kok GR banget bapak saya akan bahagia kalau bersama saya. Tidak, justru ayah dan ibu saya insya Allah lebih bahagia ketika Allah langsung yang membahagiakannya. Jadi ibu ditenang-tenangkan hatinya bahwa anak ibu insya Allah sudah lebih bahagia bersama Allah di sana. Jadi disebahkan oleh Allah di alam barzahnya sana. Tinggal bagaimana ibu mendoakannya. Saya langsung menukik sekarang pada pertanyaan ibu. Sujud sahwi itu justru untuk menyempurnakan yang kurang. Jadi kalau ibu sujud sahwi berulang-ulang, tidak ada masalah. Iya, dan tidak ada masalah. Kalau ibu tidak sujud sahwi malah masalah. Walaupun tidak sampai batal sholatnya ya. Jadi tidak apa-apa. Justru sujud, tidak membatalkan sholat, dan itu bagian dari cara untuk menyempurnakan nilai sholat. Dan yang pasti lagi adalah itu adalah hal yang wajar terjadi pada setiap orang yang memang punya sifat lupa, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau ibu pekewo sama Allah sujud sahwi melulu misalnya ya, bilang aja sama Allah, ya Allah, ya saya jangan sujud sahwi melulu loh ya, Allah, saya dibuat tenang gitu loh gitu. Minta aja sama Allah gitu. Ngerti ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya ibu, dokter monggo. Nggih. Di surga tidak. Itu tadi. Iya, itu berkesempatan. Kalau lihat dari zahir hadisnya, mereka melihat juga. Kalau lihat dari zahir hadisnya ya. Kalau lihat dari zahir hadisnya. Cuman begini, ini lagi-lagi saya bahas begini ya. Nanti Bu akan ada ayat yang berkata begini. Ibu pernah baca ayat ini enggak? Bahwa mereka itulah orang-orang yang kepada mereka Allah tidak mau bicara. Ada di surah Al-Baqarah itu, nanti bisa cari nanti ya. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa mereka itulah orang-orang yang kepada mereka Allah tidak mau bicara dengan mereka. Saya buka dulu aja deh biar Ibu tahu. Di antaranya ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu. Nanti saya terangkan insyaallah. Saya buka dulu nih. Saya buka. Surah Al-Baqarah ayat 174. Baca terjemahannya Bu coba. Al-Baqarah ayat 174 itu. Wala yukallimumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu di antaranya. Nanti ada beberapa ayat yang senada dengan itu nanti. Monggo baca terjemahannya 174 Al-Baqarah. Nggih. Terus? Ya. Iya. Ya, pertanyaannya gini, di hadis ini kan ada yang bicara, tadi kan katanya Allah yang bicara.
Padahal ada ayat yang mengatakan Allah nggak mau bicara sama orang-orang kafir kan dalam ayat ini yang menyembunyikan kebenaran tentang ajaran agamanya itu. Maka jawabannya adalah nanti yang bicara itu malaikat. Berarti memang orang kafir tidak pernah melihat Allah. Ya gitu. Hanya orang beriman saja. Jadi itu penjelasannya. Jadi hadis ini